yang menuju kedewasaan dan penyempurnaan fungsi individu yang mencakup fisik, emosional, intelektual, moral, dan sosial. Nah, sedangkan pertumbuhan adalah proses perubahan kuantitatif yang dimana ditandai dengan penambahan ukuran fisik yang dapat diukur seperti tinggi, berat, dan panjang tulang. Nah, bersifat permanen dan tidak bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Perkembangan manusia mengikuti hukum prinsip universal seperti kepala kaudal, proksimal, kontinuitas, irreversibilitas, dan individualitas, faktor bawaan lingkungan kesehatan gizi, serta pengalaman belajar berinteraksi membentuk perkembangan individu. Teori para ahli memberi dasar konseptual, sedangkan indikasi nyata dalam pendidikan, pengasuhan kesehatan, dan kehidupan sosial. Pemahaman prinsip dan hukum perkembangan penting dalam praktik. Orang tua dapat memberi stimulasi yang sesuai. Guru menyusun pembelajaran berdasarkan tahap perkembangan. Masyarakat menyediakan lingkungan yang positif dan pemerintah mendukung melalui kebijakan pendidikan serta kesehatan dan pengembangan peserta didik merupakan proses perubahan yang bertahap menuju kedewasaan, mencakup fisik, psikis, sosial, dan moral. Proses ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Nah, internal itu seperti genetik, bakat, dan kondisi kesehatan. Bahkan eksternal itu seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan budaya. Oleh karena itu, guru sangat penting untuk perkembangan peserta didik agar dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan perkembangan siswa. Baik, perkembangan didik adalah perubahan kemampuan kita seperti berpikir dan memecahkan masalah yang berlangsung sepanjang hidup. Teori Piaget, Vygotsky, dan pemrosesan informasi menjelaskan proses ini dengan fokus yang berbeda. Faktor biologis, lingkungan, sosial budaya, pendidikan, motivasi, teknologi saling memengaruhi perkembangan kognitif. Pemahaman ini penting untuk menyesuaikan metode pembelajaran, menerapkan scaffolding, pembelajaran aktif, dan penggunaan teknologi yang tepat. Perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana berpikir, membangun identitas, dan menjaga kelangsungan budaya. Di Indonesia, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian bahasa daerah, penguatan bahasa Indonesia, dan penguasaan bahasa asing. Perkembangan moral dan spiritual merupakan proses integral dalam pembentukan kepribadian manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan berkarakter kuat. Kedua aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sebab moral berfungsi sebagai pedoman dan berperilaku sosial, sementara spiritual memberikan makna dan arah hidup berlandaskan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Proses perkembangan moral dan spiritual tidak terjadi secara instan, melainkan melalui pembinaan yang berkelanjutan sejak dini melalui peran keluarga, pendidikan, sekolah, hubungan masyarakat, serta pengalaman hidup. Dalam era modern yang syarat dengan tantangan globalisasi, teknologi, dan perubahan nilai sosial, pembinaan moral dan spiritual menjadi semakin penting agar manusia tidak terjebak dalam krisis moral dan kehilangan jati diri.
Oleh karena itu, kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menunjukkan generasi yang cerdas secara intelektual, matang secara moral, serta kokoh secara spiritual, sehingga mampu menjadi insan yang berkeadaban dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan bangsa dan umat manusia. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial adalah proses seumur hidup di mana individu belajar berinteraksi dan berperan dalam masyarakat melalui pemahaman nilai, norma, dan keterampilan sosial. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu keluarga, teman, pendidikan, budaya, dan pengalaman. Perkembangan sosial yang baik dapat membentuk identitas diri, komunikasi, empati, dan kemampuan membangun hubungan yang positif. Namun, tantangan seperti isolasi sosial dan pengaruh negatif seperti media digital dapat menghambatnya. Oleh karena itu, literasi media dan interaksi sosial yang sehat sangat penting untuk perkembangan sosial yang seimbang.